Labana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gresya Linggawati Rawan dari kelas 11 Akuntansi 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang dampak reformasi Indonesia. Dampak reformasi Indonesia. Reformasi 1998 merupakan titik balik fundamental dalam sejarah Indonesia, mengubah pola hubungan negara warga negara menjadi lebih demokratis, transparan, dan partisipatif. Era ini menandai berakhirnya pemerintahan otoriter Orde Baru dan memulai transisi menuju sistem demokrasi yang mengutamakan kebebasan, hak asasi manusia, serta rotasi kekuasaan secara damai. Berikut adalah evaluasi mengenai dampak reformasi dan arah perkembangan demokrasi di Indonesia. Dampak positif reformasi, perubahan tatanan. Demokratisasi politik. Sistem multipartai diberlakukan kembali, memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas dan kompetitif. Pemilu demokratis. Pemilu umum termasuk pemilihan langsung kepala daerah pilkada, menjadi mekanisme utama pengisian jabatan publik. Kebebasan berpendapat dan pers. Hilangnya pembukaman pers dan kebebasan berekspresi yang lebih tinggi, yang sebelumnya sangat dibatasi pada masa Orde Baru. Amandemen Konstitusi. Dilakukannya amandemen UUD 1945 untuk membatasi kekuasaan eksekutif, memperkuat legislatif, dan menegaskan jaminan HAM. Desentralisasi otonomi daerah. Pemindahan wewenang dari pusat ke daerah untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Tantangan dan dampak negatif problematika. Munculnya demokrasi elitis. Pengamatan menilai demokrasi era reformasi cenderung dikuasai oleh elit politik, oligarki, di mana substansi demokrasi untuk kesejahteraan rakyat belum sepenuhnya terwujud. Konflik sosial dan etnik. Runtuhnya otoritas pusat yang kaku awalnya memicu ketegangan horizontal dan konflik etnik atau agama di beberapa daerah. Masalah ekonomi dan KKN. Meskipun sistem politik berubah, korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN masih menjadi tantangan besar, serta dampak krisis ekonomi 1998 yang butuh waktu lama untuk pulih. Reorientasi identitas. Kesulitan dalam merumuskan bentuk demokrasi Pancasila yang benar-benar stabil dan sesuai dengan nilai budaya Indonesia. Arah perkembangan demokrasi saat ini. Demokrasi prosedural vs substantif. Saat ini demokrasi Indonesia dinilai masih kuat dalam prosedur. Pemilu berjalan rutin, namun masih berjuang dalam kualitas substansial, kualitas kebijakan penegakan hukum. Partisipasi publik. Partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi, namun masih perlu diimbangi dengan kebebasan sipil yang sehat. Tantangan hukum dan kelembagaan. Fokus utama kini adalah meningkatkan efektivitas, efisien, dan keadilan dalam sistem peradilan serta lembaga negara. Kesimpulan, reformasi telah berhasil membuka pintu kebebasan dan mengubah Indonesia menjadi negara demokratis. Namun, arah perkembangan demokrasi ke masa depan masih menanggapi tantangan besar, khususnya dalam menjamin demokrasi substantif yang tidak hanya prosedural, tetapi juga menghasilkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana.